andai kata kami wajibkan kepada mereka supaya mereka itu saling membunuh, saya perintahkan kepada mereka, saling membunuhlah kamu dan keluarlah kamu dari rumahmu masing-masing, dari desamu masing-masing. Mereka tidak akan melakukan ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Mereka tidak akan melakukan hal itu, hanya sedikit saja yang mereka melakukan. Allah ingin membuktikan andai kata mereka itu yang mengatakan atau menyangka dirinya itu beriman terhadap kitab Allah, andai kata mereka diberitahu oleh Allah, kamu bunuh dirimu sendiri, disuruh bunuh diri, atau disuruh keluar dari rumahnya, kamu jangan di rumahnya, keluar saja supaya berperang, kamu jangan di desa toh, keluar kamu berjuang. Mereka tidak akan keluar, mereka tidak akan membunuh dirinya sendiri. Karena dulu orang yang mau bertaubat tidak seperti sekarang ya. Makanya Nabi Muhammad ini enak. Kalau kita dosa kecil, dosa besar, taubatnya tidak harus sakit, tidak harus menyakiti, cukup istighfar kalau itu dosa kepada Allah yang sungguh-sungguh tidak mau mengulangi lagi, itu sudah kita bisa diterima taubatnya, asalkan serius sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kembali. Tapi untuk Bani Israel tidak cukup beristighfar itu, harus saling membunuh antara satu sama lainnya. Zaman Nabi Musa seperti itu. Jadi orang itu kalau mau bertaubat supaya saling membunuh antara satu sama lainnya, itu taubat mereka. Lah kita ini umat Kanjeng Nabi tidak ada penyiksaan seperti itu, tidak ada keharusan seperti itu, bahkan dilarang kita bunuh diri. Jadi tidak ada acara untuk membunuh dirinya karena dosa ya. Misalnya ada satu orang karena dosanya besar, merasa dosanya besar, justru kalau bunuh diri malah tambah berdosa besar. Karena bunuh diri itu sudah dosa besar, sudah pekerjaannya dosa-dosa besar terus, kemudian putus asa, merasa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah, lalu bunuh diri, ya tambah dosanya. Oleh karena itu kalau kita melihat seseorang banyak dosanya kemudian putus asa, maka kita harus besarkan hatinya supaya tidak putus asa. Perintahkan kepada mereka, anjurkan kepada mereka supaya kembali kepada Allah dengan taubat, yaitu pertama niat tidak mengulangi apa yang telah mereka kerjakan, kemudian banyak beristighfar, lalu banyak berbuat kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu menutupi kejelekan. Innal hasanat tambus sayyi'at, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, walau annahum lan lamun satuhuni alladzina iku fa'alu ngelakoni sopo alladzina, andai kata mereka itu mau melakukan terhadap apa yang telah saya perintahkan, misalnya saya suruh membunuh dirinya mau, atau disuruh keluar dari desanya mau, kemudian mereka mau melakukan ma yu'adzuna bihi, melakukan ma ing perkara yu'adzuna kang dinasehati sapa alladzina bihi kawan eman. Jadi mau melakukan terhadap apa yang telah dianjurkan untuk mereka, lakana yaktini ono koma itu khairan, lebih baik lahum katwi alladzina wa asyadda tasbitan wa asyadda lan luwih banget apa nih tasbitan, keputusani atau ketetapani. Maka kata Allah, kalau mau mereka nuruti terhadap apa yang telah dianjurkan untuk mereka, niscaya mereka pekerjaan-pekerjaan seperti itu lebih baik untuk mereka, dan itu sebuah keputusan yang sangat baik. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzan
lan ing dalem arekalani ngelakoni yang telah dianjurkan itu, di atas itu yang telah dianjurkan itu, apabila mereka sudah melakukan dengan apa yang telah dianjurkan untuk mereka, la ataina yaktini atau niscaya memberi sopo kami hum ing alladzina min ladunna saking sandingi kami ajron ing pahala aziman kang aku. Nah, kalau ada kata ladunna dalam Al-Quran itu menunjukkan kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, dan pikiran kita tidak menututi terhadap apa yang terjadi dalam dibalik kalimat ladunna itu. Contohnya dalam Al-Quran tentang riwayat Nabi Musa yang bersama dengan sahabatnya, yaitu Nabi Khidir ya. Itu disebut dengan ladaina wa atainahu min ladunna ilma, dan saya berikan kepada seseorang min ladunna dari sisi kami ilma ilmu. Itu ditujukan kepada sahabat Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mendapatkan ilmu laduni dengan firman Allah ini, wa atainahu min ladunna ilma, dan saya berikan kepadanya min ladunna dari sisi kami ilmu. Kalau dari sisi Allah sudah tidak perlu belajar kepada manusia, sudah Allah yang memberi. Makanya ada ilmu laduni itu ada. Kalau di luar kita banyak orang yang percaya ilmu laduni. Kalau tidak percaya ilmu laduni berarti tidak percaya terhadap Al-Quran. Kalau tidak percaya terhadap Al-Quran berarti tidak beriman kepada Allah. Nabi Khidir adalah salah satu orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah, sesuai dengan firman Allah tadi, wa atainahu min ladunna ilman, dan kami berikan kepadanya min ladunna dari sisi kami ilman ilmu. Jadi Nabi Musa suatu saat ditanya oleh kaum itu, wahai Nabi Musa, yang paling alim di dunia ini siapa? Kata Nabi Musa, belum pantas, namanya Nabi yang jelas merasa paling alim sudah, namanya Nabi. Dan namanya Nabi itu paling berilmu, nggak ada selain Nabi itu waktu itu ya. Ketika ditanya oleh kaumnya, wahai Musa, wahai Nabi Musa, yang paling berilmu dan paling alim di dunia ini siapa? Ya saya, kata Nabi Musa, saya orang yang paling alim. Akhirnya ditegur oleh Allah, tidak Musa, bukan kamu, ada seseorang yang lebih alim daripada kamu. Akhirnya Nabi Musa penasaran, siapa? Tunjukkan dan pertemukan saya dengan seseorang itu. Akhirnya ditunjuk oleh Allah, datanglah di sebuah tempat, nanti di suatu tempat itu kamu akan mendapatkan ikan yang kamu bawa itu akan berpisah dengan kamu dan akan meloncat keluar dari sisi kamu menuju lautan itu. Maka disitulah kamu akan bertemu dengan seseorang itu. Akhirnya Nabi Musa itu bersama dengan sahabatnya seseorang, kalau sekarang santrinya lah. Jadi Nabi Musa berjalan mencari Nabi Khidir bersama seseorang. Datanglah jalan-jalan di pinggir laut itu, di pantai, sambil bawa bekal Nabi Musa itu, yaitu ikan. Apakah ikan itu ikan hidup tidak diceritakan, apakah ikan mati, wallahu a'lam. Yang jelas ikan itu sebagai tanda nanti kalau nanti hilang ikan itu meloncat kemudian lari ke lautan, berarti disitulah tempat kamu bertemu. Ya, Nabi Musa di suatu tempat itu lelah, akhirnya tertidur. Ketika tertidur itu hadamnya itu, santrinya itu melihat bahwa ikan itu keluar kemudian meloncat ke laut itu. Pas Nabi Musa bangun, lupa hadamnya ini untuk menyampaikan kepada Nabi Musa bahwa ikannya sudah loncat. Pergi Nabi Musa. Setelah lama berjalan agak jauh, tanya Nabi Musa,
Mana ikannya? Akhirnya dijawab hadamnya, oh iya tadi meloncat di batu sana itu. Ketika Nabi Musa tadi tertidur di sana, istirahat di sana, ikan sudah meloncat di laut. Oh, kok tidak disampaikan kamu, kok nggak bilang? Itu sudah dari Allah, dilupakannya kembali Nabi Musa itu. Hanya bertemulah di tempat itu dengan Nabi Khidir. Dan ketika bertemu dengan Nabi Khidir sudah berjanji dan saling berjanji, dan itu sudah merupakan perjanjian dari Nabi Khidir yang diajukan oleh Nabi Khidir, bahwa ketika bersama saya, kata Nabi Khidir, wahai Musa, kalau kamu mau bersama saya, janganlah sampai satu kali pun kamu bertanya sebelum saya jelaskan. Ini kisah tentang seorang guru terhadap murid. Nabi Khidir menyatakan kepada Musa, karena Musa ingin berguru kepada Nabi Khidir. Ya, tidak selalu yang Nabi itu kemudian tidak boleh berguru terhadap yang lebih rendah posisinya, ya. Karena Nabi Khidir itu masih ada perbedaan pendapat ulama, apakah Nabi ataukah hanya seorang wali saja. Kalau Nabi Musa kan jelas, Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Musa, masih berguru terhadap Nabi Khidir yang statusnya masih diperdebatkan oleh ulama, yaitu antara Nabi dan wali. Tentang kenabiannya masih diperdebatkan, masih diperselisihkan oleh ulama. Suatu saat ketika itu Nabi Musa mau berguru terhadap Nabi Khidir. Nabi Khidir memberi syarat. Ya, apa syaratnya? Kalau kamu, hai Musa, berguru kepada saya ketika bersama saya, kamu tidak boleh bertanya suatu apapun kepada saya kecuali saya jelaskan. Sebelum saya jelaskan, kamu gak boleh nanya-nanya. Udah, oke, saya setuju. Udah berjalan, udah berdua. Yang sahabatnya sudah hilang, ya. Artinya sudah, yang tadi itu hadamnya disuruh pulang. Kemudian berdua jalan di pantai. Kemudian di suatu tempat pantai itu ternyata ada perahu. Ada perahu yang bagus, kemudian ada nelayannya, dan itu pemiliknya orang miskin yang memiliki perahu itu. Nabi Musa dengan Nabi Khidir naik itu. Ketika naik itu oleh Nabi Khidir dibocorkan perahunya itu, dibocori, dibolongi. Setelah dibolongi ya tenggelam, ya. Tenggelam di pinggir itu, akhirnya agak berjalan, rusak perahu itu. Nabi Musa itu kan harus tabligh, artinya dia sebagai nabi dan rasul wajib menyampaikan apa yang benar. Tidak boleh dia melihat itu suatu kejahatan, suatu kemungkaran. Nabi Musa menyampaikan kepada Nabi Khidir, protes kepada Nabi Khidir, wahai Khidir, apa yang kau lakukan ini? Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, bukankah aku sudah sampaikan, kamu gak boleh bertanya terhadap saya. Sudah saya sampaikan, kamu tidak akan sabar bersama saya. Akhirnya Nabi Musa, oh iya, maaf, saya tidak sengaja, nanti saya tidak akan bertanya lagi. Udah berjalan, udah keluar dari perahu itu, berjalan. Di tengah perjalanan, setelah lama dari perjalanan itu, ketemu dengan anak kecil, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabinya Nabi Musa, orang yang memegang syariat, menyampaikan protes terhadap Nabi Khidir. Wahai Khidir, kenapa kau lakukan ini? Bukankah anak kecil ini tidak punya dosa, kenapa kau bunuh? Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, bukankah saya sampaikan, sudah saya katakan bahwa engkau tidak akan sanggup bersabar bersama saya. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, maafkan saya, tapi nanti kalau umpama saya bertanya lagi, maka disitulah saya boleh berpisah dengan engkau. Akhirnya berjalan lagi, nyampe di suatu tempat di desa itu. Nabi Khidir dan Nabi Musa kelaparan, kehausan, mencari minuman gak ada yang memberi, mau cari makanan gak ada yang ngasih di desa itu.
Tiba-tiba ada pagar mau roboh, sudah miring seperti ini pagar itu, nggak ada yang nempati pagar itu, rumah yang ada pagarnya, kemudian pagarnya miring, malah oleh Nabi Khidir, Nabi Musa diajak untuk membangun itu. Ayo kita perbaiki, dibongkar, diperbaiki, ya, diperbaiki sampai selesai. Nanya Nabi Musa, ya apa kamu Khidir? Kita ini mau cari makanan nggak dapat dari tadi, mau cari minuman juga nggak dapat, nggak ada yang ngasih kita makan dari tadi, nggak ada yang ngasih minuman dari tadi. Andai kita bekerja, umpama kita bekerja mencari upah, minta kepada orang supaya ada upahnya, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa minum, kan lebih enak daripada gak ada kerjaan seperti sekarang ini. Ada pekerjaan tapi gak ada orang yang ngasih makan, gak ada orang yang ngasih minum, gak ada orang nyuruh, tiba-tiba ada pagar mau roboh diperbaiki, gak ada orang yang memberi makan, gak ada orang yang mau memberi minum. Akhirnya kata Nabi Khidir, disitulah kamu tidak akan sabar bersama saya. Hadza firaqu baini wa bainak. Disinilah kamu akan berpisah antara aku denganmu. Ada kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir. Baru setelah selesai sampai 3 pertanyaan itu dijelaskan, wahai Musa, adapun saya melubangi perahu yang ada di laut tadi, sebenarnya perahu itu adalah milik fakir miskin. Cuma di belakang fakir miskin, di belakang perahu orang miskin itu ada seorang raja. Apabila menemukan perahu yang bagus, niscaya perahu itu diambil dan dimiliki oleh raja, dikuasai oleh raja. Supaya tidak dikuasai oleh raja, saya lubangi. Kalau sudah rusak, raja tidak mau terhadap perahu yang rusak, kata Nabi Khidir, karena sudah tahu itu namanya mukasyafah, ilmu mukasyafah ya. Oh begitu. Terus yang kedua, adapun anak kecil yang saya bunuh itu adalah anak dari orang tua yang orang tuanya soleh dan solehah. Orang tuanya itu sangat sayang terhadap anak kecil itu. Cuma anak kecil itu kafir. Suatu saat orang tua itu karena kasih sayangnya terhadap anak, lalu anak mengajak kafir terhadap orang tua ini, ikut nanti orang tua ini karena sayangnya orang tua terhadap anak. Supaya tidak terjadi orang tua ikut terhadap anak menjadi kafir, maka anak sebelum dewasa saya bunuh duluan. Dibunuh anak itu supaya selamat orang tuanya. Kemudian adapun yang ketiga bagaimana? Yang ketiga itu pagar itu, rumah itu milik anak yatim. Orang tuanya sudah meninggal. Kalau dibiarkan pagar itu roboh, di bawah pagar itu ada harta milik anak yatim sebagai warisan dari orang tua yang sudah meninggal. Kalau roboh nanti terbongkar, kelihatan nanti hartanya. Di bawah pagar itu banyak harta anak yatim. Kalau sudah kelihatan oleh masyarakat berebutan memiliki harta yang dimiliki oleh anak yatim itu sebelum waktunya anak yatim itu mendapatkan harta warisan. Sehingga anak yatim nanti tidak akan mendapatkan warisan dari harta orang tua ini. Sebelum ketahuan, saya perbaiki pagar itu supaya pagar itu tidak roboh. Itu penjelasan Nabi Khidir. Itu awal mula ya. Awal mula yang kemudian oleh ulama ditafsiri bahwa menjadi seorang murid itu tidak boleh sembarangan bertanya kepada gurunya sebelum gurunya itu menjelaskan. Itu adab ya, adab seorang murid terhadap guru supaya barokah dan manfaat. Berbeda dengan belajar yang ada di sekolah-sekolah, misalnya matematika, kalau nggak paham ya tanya ya.
Artinya apa? Bukan masalah pelajaran ini. Artinya kalau melihat sesuatu terhadap gurunya, jangan sampai kita itu menyangka yang jelek-jelek terhadap gurunya. Itu kemarin saya nge-share daunnya Nun Alek. Nun Alek mendapatkan pesan dari almarhum Ki Hasan Syekhul Islam, ayahnya. Dulu ketika Nun Alek itu mau berangkat ke pondok ke Yaman, itu Ki Hasan Syekhul Islam memanggil Nun Alek mau berangkat. Alek, kamu ingat ya pesan Abuya? Ya Buya, apa? Iya, yang saya pesan itu, kamu jangan sampai berprasangka jelek terhadap gurunya. Jaga hati ketika kamu menghadapi seorang guru. Kenapa Buya? Karena masih kecil waktu itu mau berangkat itu. Iya nak, sepintar apapun kamu, kalau kamu menjaga adab terhadap gurunya, menjaga hati untuk gurunya, ilmu kamu sedikit atau banyak akan barokah, akan manfaat. Tapi kalau kamu pinter, alim, bahkan bisa mengalahkan siapapun, tapi kamu tidak bisa menjaga hati terhadap gurunya, maka kamu ilmunya tidak akan barokah dan tidak akan manfaat. Itu pesannya Ki Hasan Syekhul Islam terhadap putranya Nun Alek. Ada videonya itu, sudah saya share ke teman-teman itu, dan saya jadikan YouTube ya. Saya temukan malah saya temukan di TikTok itu. Di TikTok kalau ada daunnya Nun Alek ini, akhirnya saya download, saya masukkan ke YouTube. Artinya ilmu laduni itu ada. Bagaimana caranya? Caranya untuk mendapatkan ilmu laduni ini cuma satu, hatinya bersih. Itu sudah sulit. Untuk mendapatkan ilmu laduni itu sulit. Kenapa? Karena syaratnya ini langsung dari Allah. Allah itu tidak akan memberikan terhadap kita ilmu kalau hati kita itu tidak bersih. Nah, di sini kalau sudah patuh kan diterangkan di sini sebelumnya. Andai kata mereka mau melakukan apa yang telah dinasihatkan untuk mereka, niscaya lakana khairan lahum wa asadda tasbita. Niscaya lebih baik untuk mereka. Setelah mereka itu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah tanpa kepura-puraan, niscaya Allah akan berikan terhadap mereka ladunna ajron azima, pahala yang banyak di sini ya. Pahala yang sangat banyak yang tidak terduga pahalanya itu. Kata ladunna ini berarti tidak terduga dan tidak terbayang oleh kita. Sama dengan ilmu, kalau di sini pahala yang diberikan di sisi Allah. Tapi kalau Nabi Khidir itu wa atainahu min ladunna ilma, yang tidak disangka-sangka. Jadi tidak ada belajar terhadap manusia, sudah. Cuma syaratnya memang itu harus bersih hatinya dan sulitnya. Tapi ada juga orang yang mendapatkan ilmu laduni ini setengah-setengah. Ya setengah-setengah maksudnya masih belajar, cuma cepat. Ya contohnya seperti Syekhul Islam ya. Syekhul Islam itu belajarnya cepat. Hanya 2 tahun di Mekah, tiba-tiba sudah alim, ribuan hadis sudah hafal. Hafalnya bukan hadis-hadis yang kita biasa sebut itu. Misalnya kita mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi misalnya. Tidak hanya seperti itu, tapi disebutkan dari ini sampai ke kanjeng Nabi itu. Hafalnya seperti itu. Namanya sanad itu ya. Jadi hafal dengan sanadnya. Ribuan hadis itu hafal dengan sanadnya. Itu namanya ilmu laduni ya. Belajarnya sedikit tapi ilmunya banyak. Itu yang disebut dengan laduninya separuh-separuh, setengah-setengah. Kalau tidak setengah-setengah, mendapatkan secara keseluruhan tanpa belajar sama sekali. Ada contohnya di Genggong juga, Nuntufa namanya. Nuntufa itu umur 11 tahun sudah ngalam kitab. Nuntufa.
Jadi ketika nuntuka itu sholat duha, ya sholat duha kan tiap hari istiqomah, ya mungkin karena khusyuknya, karena bersihnya hati, suatu saat ketika selesai berdoa dalam sholat duha itu, di depannya itu lalu ada buah kayu iksir. Oleh nuntuka itu diambil kayu iksir itu, langsung dimakan. Itu kayu iksir itu menurut cerita kalau disiram dengan air, maka kayu itu akan menjadi emas. Ya emas sudah emas murni itu mahal, kalau sekarang sudah miliaran sudah harganya, ya namanya bunga, ya kembang, ada pohonnya. Kalau disiram menjadi emas sudah bisa. Ya penagana dua, sini berdiri semuanya, dua berdiri. Cek lain lagi ngakhir dua dia pancet hari letakkan sang saking boleh tak akan gerakkan mengenai. Wa idzal latainahum min ladunna ajran 'azima wallahu a'lam bisawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa